Hereng loh. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, selamat bertemu lagi dengan channel saya, channel Anang Afra. Channel yang selalu memberi informasi atau memberi inspirasi pada orang-orang luar biasa. Karena pemirsa, yang namanya di dunia ini semua orang itu luar biasa, termasuk yang di sebelah saya ini. Nah, kali ini channel Anang Afra lain daripada yang lain. Kali ini saya sudah berada di Desa Plaosan, Kecamatan Desa Pager Gunung, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung. Kali ini saya ingin meliput budaya yang sudah turun-temurun dijalankan oleh masyarakat sini, yaitu budaya nyadran. Daripada pemirsa yang ada di rumah penasaran, saya ingin menemui ini seorang tokoh masyarakat, Pak Budi, ini saya ingin bertanya-tanya mengenai nyadran. Oke, selamat pagi Pak Budi. Ya, selamat pagi Pak Anang. Ya, oke Pak Budi, terima kasih telah menyempatkan diri mampir ke channel saya Pak Budi. Nah ini Pak Budi, ini yang saya heran nih, kenapa kalau nyadran di desa ini seramai ini Pak Budi, kalau di Desa Plaosan ini? Kalau masalah sadranan itu Ya. waktu saya masih kecil, masih PAUD aja sudah kayak gini. Jadi sekarang malah lebih meriah karena Plaosan kan kakaknya naik terus Ya. ya. Jadi per kakak mengadakan setiap sadranan mengadakan kayak gini, satu pikul jadi lebih banyak. Menurut Pak Budi itu sadranan itu apa sih? Sadranan itu menurut sepengetahuan saya itu adalah bukti birrul waliden atau nguri-nguri adat yang sudah ada. Itu bentuk wujud dari masyarakat yang sekarang atau generasi yang akan datang, itu wujud bukti kepada alur waris ataupun nenek moyang yang sudah melahirkan ataupun yang sudah mengadakan dusun Plaosan, yang mencetak dusun Plaosan. Sama bentuk bukti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu yang pasti ya, berupa makanan. Iya. Nah, ini kan sedekah berupa makanan itu biasanya itu saya itu lihat itu ada yang bawa itu dipikul, disunggi dan lain sebagainya, itu isinya apa saja sih biasanya? Oh, itu komplit Mas Anang. Ya. Itu ada ayam ingkung, Ya. terus menunya ya, tahu, tempe, uban, urap, terus wes pokoknya komplit, ada mie. Pokoknya yang di masakan Padang di sini ada. Ini luar biasa, yang dimasakan Padang di sini ada. Nah, itu kalau jenengan tahu nggak filosofi kenapa harus membawa ayam itu kenapa? Filosofi kalau membawa ayam itu saya kurang paham. Kalau menurut pengetahuan saya itu kalau dulu kalau ndak ada event kayak gini, itu anak kecil itu ndak makan ikan. Jadi ayam ya. Jadi diadakan harus membawa itu. Jadi seperti ini pemirsa, ini menurut Pak Budi ini ayam itu biasanya orang zaman dulu itu dimakan 1 tahun 1 kali ya. Itu wajib ya ayam ya? Wajib. Kalau itu makanan yang lainnya seperti lauk pauk sayur itu wajib harus tahu, tempe dan sebagainya atau enggak, terserah kemampuan kita? Itu terserah kemampuan, keikhlasan kita masing-masing. Tapi ya rata-rata komplit lah, paling enggak ya 7 sampai 9 menu makanan ini pasti ada. Wah, luar biasa. Itu dimasak sendiri? Ya sendiri. Per kakak bikin sendiri. Per kakak bikin sendiri-sendiri. Jadi kalau musim seperti ini dari tadi malam sampai sekarang nggak tidur ya? Ya nggak tidur, biasa. Biasa. Luar biasa sekali pemirsa, ini demi menguriri budaya Jawa ini mau dari sampai malam sampai sekarang nggak tidur hanya untuk membuat makanan. Tapi itu sepertinya kalau saya lihat itu ada jajanan pasar, itu bener nggak ya? Ada, komplit juga. Ya. Ada. Jajanan pasar itu yang wajib dibeli apa? Apa terserah atau harus ada yang harus? Yang harus itu ya wajib jenang. Wajib jenang, pisang, kretek. Wajib jenang, pisang, kretek itu harus karena kenapa itu? Kenapa? Ya itu karena sudah dari dulu memang orang-orang tua kita yang sudah nggak ada itu adatnya kayak gitu. Jadi kita hanya sekedar meneruskan ya. Kalau menurut saya itu kalau
ketan atau apa jenang itu karena di sini apa namanya banyak ini ya pohon-pohon apa pohon-pohon palawija ini sama kelapa ya. Iya, terus kalau gedang ini juga nggak beli ya? Nggak beli. Itu kalau yang beli jajanan pasar itu apa saja? Ya, kayak itu rengginang, roti, macam-macam roti lah pokoknya. Ya kalau sekarang itu ya sudah dimodifikasi macam-macam lah. Ada yang bikin sendiri kayak kue-kue yang pokoknya yang sudah ahli-ahli bikin kue, terutama anak-anak sekarang itu kan lihat YouTube kayak gini makanan ini ya, bisa diaplikasikan lewat nyadran, terus nyadran bikin sendiri. Tapi ini kalau sudah selesai seperti ini, apakah masyarakat itu tetap di rumah atau ada hiburan? Nanti malam ada hiburan rencananya. Ada hiburan? Jadi setiap ada event nyadran kayak gini biasanya terus dibarengi acara Agirusana, terus karnaval Bawi Seni malamnya, terus besoknya pengajian akbar. Biasanya setiap tahun kayak gitu. Luar biasa sekali pemirsa, ternyata ini ada 2 event ya, 3 event ya. Pertama nyadran, yang kedua itu apa? Pawe, dan yang terakhir itu pengajian. Nah biasanya pawe itu yang dilakukan itu gimana pawenya itu? Biasanya kalau pelausan sini tiap RT itu mengundang kesenian dari kesenian tetangga toh. Terus nanti diikutkan karnaval, terus per RT itu bikin event sendiri-sendiri karnaval, temanya apa gitu. Dari perempuan sendiri, laki-laki sendiri gitu. Tapi itu biayanya gimana itu? Ya, biayanya individu per RT masing-masing. Biasanya tiap tahun ada event yasinan, ada lapanan, ada kumpulan RT, itu iuran. Wah, luar dikumpulkan biasa 1 tahun buat event-event kayak gini. Ini Pak Budi, ini biar pemirsa yang ada di rumah tahu, ini kan dari apa ini namanya sadranan sampai nanti pengajian dan event apa namanya itu karnaval itu kan tidak membutuhkan biaya yang sedikit ya. Ini kalau dikalkulasi itu minimal itu biayanya berapa itu kalau yang paling enteng dan yang paling berat? Kalau khusus untuk karnaval malam tuh per RT ya rata-rata 5,5 juta lah per RT itu. Per RT kayak gitu. Luar biasa. Itu belum plus petasan itu mercon tuh. Iya. Penggembira anak-anak kan itu mercon itu. Kalau sadranan ini 1 brong, kalau saya mengatakan 1 brong dari makanan sampai jajanan pasar itu berapa? Ya, rata-rata kisaran 800 sampai 800 1 juta. Luar biasa sekali. Tapi biasanya kan budget bisa naik itu biasanya kan kalau saya kan punya saudara di dusun-dusun tetangga, hanya nyadran saya dikasih kan, kalau kita nggak ganti ngasih kan nggak enak. Biasanya yang bikin budgetnya naik kayak gitu. Itu ya yang bikin budgetnya naik. Oh ini ternyata pemirsa sebenarnya kalau hanya nyadran seperti ini kemungkinan tidak terlalu besar ya. Nah ini gara-gara ini kalau orang Jawa itu kalau kita makan enak itu tetangganya atau saudaranya kita yang di luar itu juga harus ikut makan enak. Jadi kalau kita sedang mengadakan nyadran harus memberi saudara-saudara yang ada di luar desa ini ya Pak Budi. Iya. Kalau saudaranya itu punya 5 atau 10 diberi semua. Iya, di sini itu ada yang 23, 21, ada yang 17 saudara ya dikasih semua. Luar biasa sekali. Itu ngasihnya itu gimana itu ngasihnya itu terserah kita atau harus apa yang ada di sadranan dikasihkan semua? Ya, biasanya yang ada di sadranan kita kasih semua. Termasuk makanan, termasuk ya kayak tumpeng ikan, tapi kalau ikan ya nggak diingko. Oh itu pemirsa ternyata luar biasa sekali. Ini saya pertanyaan yang terakhir Pak Budi. Ini Pak Budi bisa mengkalkulasi dari sadranan, terus iuran, ada pawe, terus ada pengajian dan lain sebagainya. Minimal 1 orang itu mengeluarkan budget berapa? Ya minimal itu 2 jutaan, kalau yang nggak ngasih ke tetangga itu ya 2 jutaan. Event pengajian, event karnaval, terus seragam untuk atribut karnaval itu biasanya individu per kakak masing-masing masih ditarik, belum donatur untuk anak-anak muda bikin event sendiri gitu. Itu biasanya kayak minimal 2 juta. Minimal 2 luar biasa sekali pemirsa yang ada di rumah. Oke Pak Budi, terima kasih telah mampir ke channel Anang Afra dan telah memberi tahu mengenai makna sadranan yang ada di Desa Pelausan, Dusun Pelausan, Desa Gunung, Pring Surat Temanggung. Semoga pemirsa yang ada di rumah itu
mengetahui mengenai Sadranan dan bisa menguri-uri budaya Jawa. Oke Pak Budi, terima kasih Pak Budi. Iya, makasih. Oke, Sama-sama. monggo.